ngaji rada ogah. Banyak lulusan sanawiyah, lulusan aliyah nggak bisa ngaji bang. Banyak saya tes bocah sekolah lulusan aliyah nggak bisa ngaji, baca Qurannya jangan kalah sama artis saja ngaji pakai tajwid. Kenal Mansur S? Itu Mansur S penyanyi yang paling cool karena ada S-nya. Penyanyi itu Mansur S kalau nyanyi masya Allah enak bener bang, pakai tajwid dinyanyi rembulan, dia tahan di situ. Dalam ilmu tajwid nun bertasdid namanya dibaca tajibul gunnah, wajib dibaca dengung. Rembulan bersilah, hebat. Once vokalis Dewa, si Once vokalis Dewa nyanyi pakai tajwid, pakai hamas. Hamas itu contohnya keluar angin dikit, oedats. Nah keluar angin tuh Once nyanyi pakai gituan. Cacat matamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku. Pakai hamas juga. Makanya anak-anak kita biar bisa ngaji dulu, baca Quran. Apalagi kudu perhatiin guru-guru kita. Nih dulu kita bayaran masih kecil sama guru kan ngomongnya begitu, neng bayaran neng lo, no uang minyak, uang minyak, uang minyak. Emang yang ngajar petromak? Perhatiin emang ustad ngarepin malam Senin ngaji lekar, malam Minggu perek bocah ngaji, malam Sabtu udah dibilangin jangan lupa besok anak-anak ya, malam Senin bayaran, yang gede 20.000, yang kecil ceban. Ditunggu-tungguin malam Senin, girang banget nih Pak mau ngaji bocah datang nih, hujan, kagak ada yang datang, hujan. Akhirnya datang bertiga-tigaan doang, yang pinter sama yang geblek, yang satu diajarin geblek banget ya Allah, yang satu nyender yang ngiler. Bocah sekarang hati-hati kita, kritis-kritis, ngajarin susah. Kita ceramah aja diprotes. Anak-anak, siapa orang yang nyantunin anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah di pojokan nyeletuk, Ustaz, kalau yatimnya botak bagaimana? Tuh bocah sekarang ada aja yang ditanya sama dia. Emang aneh. Maka kita kepengen anak-anak kita biar bisa baca Quran. Orang tua dulu sekarang udah nyesel, ya Allah dulu gua kagak belajar, nyesel baru sekarang. Artinya apa? Anak-anak kita jangan sampai kayak kita. Tuh orang tua dulu, anak pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama lebih dulu. Kudunya kita sama anak-anak kita ngomong, tong baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Baba lu cuma lulusan SD, lu kudu sarjana. Artinya apa? Orang tua mesen kayak begitu, anak harus lebih hebat dari gua. Tuh, ini terutama kita bahas tentang bacaan Al-Quran anak-anak kita ngaji bang. Kalau sudah belajar ngaji bisa, ada tuh yang namanya tingkatan kedua, apa? Pengen tahu makna bacaan-bacaan Al-Quran, arti bacaan Al-Quran, untuk mendalami daripada bacaan Al-Quran. Untuk itu langsung timbul keinginan untuk mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Jude Elfagir. Oke, semoga berkah. Wahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para guru, para asatidzah, para orang tua, terkhusus segenap guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini,
Di antaranya yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Marudin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Amiruddin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ujang Effendi, Al-Mukarram Ustadz Haji Abdullah, qori kita Al-Mukarram Ustadz Haji Taufik Hidayat. Hadir tengah-tengah kita orang tua kami, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Haji Sofyan dan Ketua DKM Musolah Nurul Jannah Al-Mukarram Bapak Haji Tabroni, ya Pak, ya Pak. Al-Mukarram Ketua RW kita Bapak Haji Bahtiar Effendi, Ketua RT Bapak Haji Suroso. Tahun depan berangkat semua dah. Dan abang saya Bang Haji Yudi, terus para guru-guru yang lain, para orang tua yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang catatannya, nggak ada lagi. Rekan-rekan panitia peringatan Nuzulul Quran dan segenap jamaah yang hadir, yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka peringatan malam Nuzulul Quran Musola Nurul Jannah. Bacanya apa sih itu Pak dulu? Oh, Bulak Timur, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Rabu, 5 Mei 2021, garis doyong 24 Ramadan 1442H. Mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah, menambah pahala kita di dalam mengisi kegiatan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, ini bukan ceramah, ini kita kongko aja. Malam ini kita datang dan hadir selesai kita melaksanakan sholat Isya, dilanjutkan tarawih berjamaah sekaligus memperingati pekan malam Nuzulul Quran. Bahwasanya Ramadan adalah merupakan bulan latihan. Ramadan ini adalah madrasah. Ramadan merupakan sekolah. Yang namanya sekolah ada kurikulumnya. Apa yang terdapat dalam Ramadan? Kurikulum Ramadan berupa diwajibkan kita melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa ini wajib dan ada syarat wajib puasa. Makanya dalam ilmu fikih syarat wajib puasa ada 4. Ini mah kita kongko aja nih Bang. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang gak puasa itu orang kurang syarat. Ya kan Po ya? Ustaz, dia kan orang Islam, kok kagak puasa? Ya barangkali belum balik. Yarin orang belum balik. Ustaz, anak udah 3 masih belum balik. Ya barangkali belum mampu. Biarin orang lagi sakit, orang kagak puasa nggak ngapa-ngapa, sakit kagak mampu puasa. Sehat Ustaz, saya lihat badannya keker gemuk. Ya berarti gila. Ya Po, begitu aja udah. Makanya Ramadan ini kita diwajibkan puasa bagi yang udah dapat syaratnya. Nah, Ramadan ini merupakan ibadah bulan latihan. Bulan sebulan penuh kita disuruh melaksanakan dekatan diri kepada Allah. Artinya apa? Dengan kita puasa kan kita bisa ngerasain tuh yang kagak enak lapar, yang kagak enak haus, ternyata nggak enak. Maka puasa mendidik kita supaya kita agar melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah, merupakan ibadah yang sangat mahdhah,
ibadah yang memang kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah puasa ini ibadah rahasia, cuma kita sama Allah doang yang tahu. Seharian penuh kita menahan hawa nafsu, nahan bukan ngilangin nafsu. Kalau ngilangin nafsu mah mendingan jangan puasa dah. Menahan hawa nafsu. Siang hari emang kagak boleh begituan sama bini. Siang hari enggak boleh, enggak boleh po siang hari. Tapi kalau malam boleh. Jadi kalau malam boleh, siang kagak boleh. Awal perintah puasa datang, sahabat nyangka siang malam kagak boleh begituan. Akhirnya dapat 2 hari 3 hari puasa, ngobrol depan masjid. Ini sahabat Nabi kita ngomong, ada yang nyeletuk, malam gua kebablasan. Ngapa? Sama begini gua begituan. Ada yang nyaut, gua juga sama malam. Akhirnya banyak tuh bang yang pada komen begitu. Lah turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam-malam bulan Ramadan begituan sama bini, begituan sama laki. Tuh, jadi boleh, siang doang yang kagak boleh, malam boleh. Kalau siang malam kagak boleh, sebulan penuh rontok rambut. Bentar ini cing, lo ngapa tawa? Nih. Jadi kita suruh nahan hawa nafsu. Dapat pelajaran yang kita dapat dari puasa. Puasa ngajarin kita supaya jujur. Puasa ngajarin kita supaya disiplin. Puasa ngajarin kita supaya berbagi. Kan banyak ilmu yang kita dapat dari puasa. Inilah pendidikan puasa. Maka puasa ibadah rahasia. Ibadah yang lain gampang dilihat orang kok, banyak. Kita sembahyang orang banyak tahu, kita zakat orang banyak tahu, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita doang dengan Allah yang tahu. Nggak ada orang bisa nilai. Temen kita kayaknya ibadah puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Karena puasa cuma kita sama Allah. Allah bilang asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku dan aku yang balesnya. Jadi artinya apa? Ibadah kita cuma kita dengan Allah yang tahu. Makanya puasa lain dari yang lain. Di bulan puasa ini terdapat apa? Banyak sekali. Allah, luar biasa bang ngomongin Ramadan mak. Persiapan 3 bulan kita ngadepin Ramadan. Pengen dapetin Idul Fitri dari mana? Dari 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab litathiril badan, suciin badan. Artinya apa? Jangan ada permusuhan, pertengkaran, jangan ada kontak fisik di antara kita. Masuk lagi bulan Sya'ban, litathiril qalbi, suciin hati kita, bersih dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati macam-macam, degig, ngured. Itu penyakit hati po. Seneng niat orang susah, susah niat orang seneng. Kalau udah penyakit hati, orang lain lebih dulu tahu ketimbang kita. Kalau penyakit zohir, kita duluan yang tahu. Kita lagi bercanda sama temen main tabok aja pantat kita. Jika gak tahu kita punya bisul. Kan kita nyeringis. Kenapa? Orang lain kagak tahu kalau kita punya bisul. Kita duluan yang tahu. Tapi penyakit batin, orang lain lebih dulu tahu. Kan ada aja orang ngomong no dia no dia no yang ngomong yang gak enak banget no gue tandain no mentang-mentang kaya ya Allah jalan kagak nginjek tanah kuntilanak. Hati bersihin masuk Ramadan litat hiruh suciin ruh kita, jiwa bersih, hati bersih, kemudian badan bersih, keluar Ramadan jadi orang bersih. Makanya namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita semua pengen ntar ngikutin dapetin Idul Fitri bang, bukan sekedar lebaran. Lebaran memilik nasional, siapa aja boleh. Ustaz dia kagak pernah terawih itu, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, lah tibang lebaran.
Saya lihat kagak puasa-puasa boleh, boleh. Yang kagak puasa, yang kagak terawih, kadang lebaran duluan dia. Gotol banget, lebaran kurang seminggu pakai ngomong, kagak berasa ya. Tahu-tahu udah lebaran, lah lu kagak puasa. Lah kita yang puasa berasa banget bang. Bener po? Lu di depan dia subuh malam takbiran udah mandi 3:30. Dia guyur semua, gue lah minyak wangi semprotin sama dia. Dikasih THR Maji Yudi. Pakai kain, gue ilah lo kagak dikeset mereknya nggak dikeset. Berangkat subuh-subuh nyampe bang 5:30 udah di masjid. Kita yang rajin banget ke masjid kagak nongol, dia duluan yang nongol. Pakai hidup takbiran di pojokan masjid nyanyi, nangis lagi. Lah malaikat negor, lo ngapain nangis mang? Lah terawih kagak puasa kagak. Hidup pakai nangis. Yang begitu dapetan lebaran doang, nggak dapetin Idul Fitri. Siapa yang dapetin Idul Fitri? Yang berjuang siang malam, siang dia puasa, malam dia terawih, tadarus, qiyamul lail, berbagi dengan orang-orang anak-anak yatim. Yang model begitu yang dapetin Idul Fitri. Artinya apa? Kita keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Makanya kita kayak bayi lagi ntar habis lebaran. Bayi kan gak ada dosanya. Makanya bayi orok kita cium kapan aja enak. Orang gak ada dosanya. Coba ada bayi kita cium siang, sore, tengah hari, malam, kapan aja. Mulutnya kita cium masih wangi. Lah orok. Coba tengah hari nyium nenek-nenek. Wah, sepet rasanya bang. Makanya bayi rezekinya lancar, dosanya nggak ada. Ada yang datang nengokin tetangga, bawain baby set, bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal kagak ada giginya orok. Rengginang dimakan sama siapa? Emak yang makan po. Tuh emak bisa makan rengginang karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Apa dosa sini? Udah mari gigi, sudah mari dosa. Belum punya dosa. Makanya kita kepengen nih Ramadan. Apalagi kita dalam akhir-akhir Ramadan ini bang. Begitu banyak Rasulullah menghimbau buat kita ketika masuk 10 terakhir Ramadan, kencangkan ikat pinggang Anda, hamparkan sajadah lebih banyak di masjid dan lebih banyak di musola. Kita peringati juga malam ini malam nuzulul Quran, di mana kita tahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Bulan Ramadan, bulan di mana turunnya Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Artinya Quran merupakan sumber daripada pedoman hidup kita. Ke barat kata Quran, ke barat kita jalan. Ke timur kata Quran, ke timur kita jalan. Rasul bilang man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, dia taruh di depannya, dia ikuti isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke barat dia berangkat. Orang yang model begitu, maka Quran membimbingnya qadahu ilal jannah, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kata Rasul, siapa orang man ja'alal qur'ana amamahu man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, dia belakangin Al-Quran, dia nggak ikuti isi kandungan Quran. Ke barat kata Quran, ke timur dia berangkat. Ngalor kata Quran, ngidul dia merad. Merad ngerti merad? Itu bahasa Mandarin. Merad, mantok, buron, becir itu sama tuh. Artinya apa? Quran membimbing iya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Ini kita Masya Allah Pak, udah banyak jauh dari ajaran Quran. Dulu di kampung saya Bapak Haji Sofyan tahun 87 baru masuk listrik. Itu tahun 85, 86 Masya Allah Islam Romanya enak banget di situ. Orang masih demen sama agama, cinta fanatiknya luar biasa. Listrik belum ada, rumah rame bacaan Quran.
Ada yang ngaji tabarok habis maghrib, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tetangga yang atuh ngaji lagi baca waqiah, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Tetangga yang atuh lagi ngajarin anaknya ngeja baca Quran, dulu mengaji alif-alifan, alif patah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Ingat masih kecil saya, ba patah ba, lam doma lu, ba lu. Dulu po mim patah ma, ta patah ta, lam doma lu, mata lu, ba doma bu, ta patah ta buta. Dulu anak muda lagi kumpul depan musola, dulu namanya langgar bukan musola. Ya Allah, megang rawi atu-atu latihan barzanji, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Enak adem tuh kampung, resep. Ada emak-emak depan musola langgar megang rebana ketimpring, jelatian kesidahan. Lagunya lagu zaman dulu, habitaku intaha umri. Enak dengerin. Sekarang udah melayan po, perubahan zaman. Ya Allah, TV main gede-gedean di rumah, anak emak maghrib berebut remote, sinetron udah kagak ada yang bener, HP udah pada megang semua, anak megang HP, emak megang HP, babanya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. TV sinetron udah ngajarin semenggah, sinetron udah ngajarin kagak bener, empok-empok udah jam 7:30 lihat RCTI ada Ikatan Cinta, gara-gara si Al sama si Andin anak kagak diurusin. Memang mula-mulanya si Al kurang demen sama si Andin po, kurang, karena memang dia kan agak pora-pora dulu tuh. Akhirnya karena Andin perhatiannya begitu besar sama si Al, lama-lama hatinya si Al kebuka nih po, demen banget sama Andin. Men banyak banget yang jahatin ini, yang pengen misahin si Andin sama si Al banyak banget yang jahat po. Apalagi dikabarin si Al kemarin tabrakan kecelakaan, khawatir banget itu si Andin. Iyalah po, emang po doang punya TV. Ya Allah, udah kagak semenggah, udah kita mau ibadah, udah rapi mau ngaji, kita ngeliat TV khawatir. Malam Jumat mau yasinan, nonton itu dulu. Keluar rumah udah rapi, ada aja halangan, gerimis. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangan yang keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget tuh omongan. Beli sinetron kagak semua enggak po, itu siang malam sore ada tuh jeritan hati sang istri bang, dia mulu yang bener, bini mulu yang bener, laki masalah mulu tuh sinetron. Enak banget saya, bini mulu yang bener, laki masalah mulu. Ceritanya itu juga kebaca banget, menjudulnya doang lain-lain. Ceritanya mah itu aja, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, nikah, karirnya naik di kantor, duitnya banyak, wah rumahnya gede, ada cewek yang godain, akhirnya aja demen, diporotin duitnya, jatuh miskin dah tuh dia, jalan ke depan rumah, tabrak mobil, joger, jatuh, bawa ke rumah sakit. Nengokin bininya, baru udah soundtracknya, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cinta ini. Ya Allah po, hancur dah kita. Kemarin sinetron kada lebay buat sinetron, nggak kurung batang nangkring ke tiang listrik, kan lebay banget itu. Ada yang begitu bang, netron begitu, mayat digotong nyebur sendiri ke kali, lalu dikuburin, kubur sambil geledek kebakar. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE, wah dipaketin habis. Nih mari kita budayakan kembali lagi kepada Al-Quran. Artinya apa? Kita pertama ada keinginan untuk belajar membaca Quran. Kita kepengen belajar, dulu belajar susah pakai ngeja, sekarang udah enak. Makanya guru-guru lekar kudu diperhatiin tuh. Ini program pemerintah kudu ada kesejahteraan guru lekar yang kalau malam habis maghrib ngajar tuh di majlis-majlis taklim. Kita udah perhatiin, orang tua juga harus jelas po, tanggap. Kenapa? Kalau orang dulu bilang nanam padi rumput ngikut, nanam rumput padi luput. Maka orang-orang tua dulu ibadahnya tuh buat anak-anak agama ditanamin lebih dulu. Yang penting lu bisa baca Quran dulu.
Jangan sekolah doang kita anterin. Sekolah gitu, sekolah patu baru, tas baru, baju semuanya baru. Giliran ngaji lekar sama ustadz tuh bocah, ya Allah pakaian nggak diurusin, peci udah pada buluk, baju koko kancing lain-lain, sendal kipas, ikro udah sobek, boro-boro dibeli ikro udah sobek, jus amak sobek, tengahnya sobek, pinggir sobek, ketemu bacaan alam taro, karena ke tengahnya pada sobek, ketemu alam nasro. Ditanya mamanya pulang ngaji apa tong lu sama guru? Ngaji 2 alam mak. 2 alam itu alam taro sama alam nasro. Artinya apa? Anak kita didik dulu dengan pendidikan Al-Quran biar paham. Makanya orang dulu umurnya luar biasa panjang, anak banyak anak, tapi anak dididik pendidikan agama dulu. Minimal lu bisa baca Quran. Makanya kita punya anak banyak, sisain po 1 biar kata pinter semua. Ada juga yang bego, sisain 1. Bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Punya anak po. Tuh orang dulu anaknya banyak. Saya pernah ngerasa, ya Allah bang, saya aja baji pian nih, masya Allah punya saudara 13. Semuanya empuan, saya doang laki dewek. Emang zaman susah, ingat, masya Allah makan nasi sekepel, mengkudunya 3 bangkol diurusin. Mengkudu daun mengkudu nyak tuh kreatif banget, 3 bakul diiris keuruk nasi sama mengkudu, berebut makan jadi hidup sampai sekarang. Orang dulu mah yakin nggak ngerasa susah, makan daging aja susah. Kalau kagak ada yang mati tahlilan baru girang, ada yang mati makan daging dah tuh anak nih, ada yang mati nih tahlilan mbak pulang tahlilan dapat daging sekepel dikopetin namanya, diam loh jangan pada berebut nih gue bagi dikit-dikit bang, ya Allah makan kagak berasa daging, berasa kecap doang, saking susahnya makan daging. Pernah 3 bulan kagak makan daging, kagak ada yang mati. Adik saya yang bontot ngomong, mbak emang kagak ada yang mati apa, ntar kalian neng sore-sorean begitu, ada aja yang mati. Alhamdulillah, masya Allah orang dulu bang tuh ngajarin ngaji luar biasa, didiknya masuk kamar kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Wah didik anak galak tegas orang tua dulu. Yang penting bisa baca Quran. Maka tinggalin juga anak, jangan pinter semua, biar banyak ada yang bego tapi bener. Diajak jalan-jalan kagak mau, dimain ke mall kagak mau, dibeliin motor ninja nggak mau. Lu mau nyapa sih jadi bocah nggak gaul banget, lu mau nemenin emak aja di rumah tuh, kalau diperintah emak ke warung baru saya mau. Tuh bego tapi bener. Emaknya sakit perut diborain balsem sama dia, emak sakit mak, balsem diborain depan, borain belakang, borain. Emaknya kepanasan, emaknya teriak panas neng, panas, emak panas, diambilin payung sama dia. Bego, namanya juga bego po. Tuh. Tapi ketika anak pintar di mana-mana, di Amerika, di luar negeri semuanya nggak bisa baca Quran, ngenes kita, miris. Kita semua pengen meninggal dunia, pengennya di ngajiin, nggak mungkin pengen dinyanyiin. Biar punya anak cakep, suaranya enak, jadi artis po. Ilaha illallah, nggak bisa ngaji, bisanya nyanyi doang. Nggak ada, emak mah seneng. Lu kan suara lu enak nih artis ya. Ntar kalau emak lagi sekarat, lu canyiin 3 lagu aja neng. Lagu sambal lado, ya enggak tuh, juragan empang, lu canyiin nih. Nggak mungkin. Pengennya kita semua di ngajiin. Tampil tuh yang bego bisa baca Quran, ngaji, emaknya sekarat, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yang pinter mah ngeliatin doang, nggak bisa ngaji. Pinter doang, titelnya tinggi, jabatan tinggi, disuruh ngaji tuh malu lagi sekarat, nggak bisa bang, saya nggak bisa ngaji. Makanya ngairah ngaji juga kepaksa, baca terjemah ngajinya, Yasin ada terjemahnya dari bahasa Indonesia, dari kiri ke kanan, Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak, di depan emaknya lagi sekarat yang ngaji, Yasin, emaknya kagak jadi mati po, emaknya sampai mendelik, tambahin air, dia kira sayur kali. Ini pentingnya kita, anak-anak kita tanemin belajar agama. Yang pertama baca Quran dulu, belajar tajwid, hukumnya fardu ain. Baca Al-Quran hukumnya sunnah. Berarti kita semua nih punya kewajiban harus bisa baca Quran dengan apa? Dengan tajwidnya. Nyanyi mah jangan dihafalin po, hafal sendiri. Ngaji yang penting. Anak kita bisa baca Quran enak. Sekarang kita miris, orang sudah jauh dari Quran, ama ngaji ada ogah.
Banyak lulusan sanawiyah, lulusan aliyah nggak bisa ngaji bang. Banyak saya tes bocah sekolah lulusan aliyah nggak bisa ngaji, baca Qurannya jangan kalah sama artis saja ngaji pakai tajwid. Kenal Mansur S? Itu Mansur S penyanyi yang paling cool karena ada S-nya. Penyanyi itu Mansur S kalau nyanyi Masya Allah enak bener bang, pakai tajwid dinyanyi rembulan, dia tahan di situ. Dalam ilmu tajwid nun bertasdid namanya dibaca tajibul gunnah, wajib dibaca dengung. Rembulan bersilah, hebat. Once vokalis Dewa, si Once vokalis Dewa nyanyi pakai tajwid, pakai hamas. Hamas itu contohnya keluar angin dikit, oedats. Nah keluar angin tuh Once nyanyi pakai gituan. Cacap matamu bagai busur fana, kau lepaskan jantung hatiku. Wah, pakai hamas juga. Makanya anak-anak kita biar bisa ngaji dulu, baca Quran. Apalagi kudu perhatiin guru-guru kita. Nih dulu kita bayaran masih kecil sama guru kan ngomongnya begitu. Neng bayaran neng lo, no uang minyak, uang minyak, uang minyak. Emang yang ngajar petromak. Perhatiin emang ustaz ngarepin malam Senin ngaji lekar, malam Minggu perek bocah ngaji, malam Sabtu udah dibilangin jangan lupa besok anak-anak ya malam Senin bayaran, yang gede 20.000, yang kecil ceban. Ditunggu-tungguin malam Senin, girang banget nih Pak mau ngaji bocah datang nih, hujan, kagak ada yang datang, hujan. Akhirnya datang bertiga-tigaan doang, yang pinter sama yang geblek, yang satu diajarin geblek banget ya Allah, yang satu nyender yang ngiler. Bocah sekarang hati-hati kita, kritis-kritis, ngajarin susah. Kita ceramah aja diprotes. Anak-anak, siapa orang yang nyantunin anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bocah di pojokan nyeletuk, Ustaz, kalau yatimnya botak bagaimana? Tuh bocah sekarang ada aja yang ditanya sama dia. Emang aneh. Maka kita kepengen anak-anak kita biar bisa baca Quran. Orang tua dulu sekarang udah nyesel, ya Allah dulu gua kagak belajar, nyesel baru sekarang. Artinya apa? Anak-anak kita jangan sampai kayak kita. Tuh orang tua dulu, anak pengen pinter sekolahin, pengen bener tanemin ilmu agama lebih dulu. Kudunya kita sama anak-anak kita ngomong, tong baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Baba lu cuma lulusan SD, lu kudu sarjana. Artinya apa? Orang tua mesen kayak begitu, anak harus lebih hebat dari gua. Tuh, ini terutama kita bahas tentang bacaan Al-Quran anak-anak kita ngaji bang. Kalau sudah belajar ngaji bisa, ada tuh yang namanya tingkatan kedua, apa? Pengen tahu makna bacaan-bacaan Al-Quran, arti bacaan Al-Quran, untuk mendalami daripada bacaan Al-Quran. Untuk itu langsung timbul keinginan untuk mengamalkannya. Maka Al-Quran sumber semuanya, kitab suci yang sempurna, yang tidak ada duanya. Dari zaman ke zaman semuanya ternyata orang-orang luar negeri, orang-orang kafir menggali Quran untuk mencari ilmunya, dia bikin, dia terjemahkan dalam aplikasi kehidupannya. Sekarang udah banyak enak kita. Dia cari, ada pepatah an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Pikiran orang-orang yang hebat intelektual, bagaimana caranya supaya bersih? Akhirnya apa? Diciptakan deterjen pembersih. Tuh luar biasa. Kenapa? Orang-orang mengamalkan ajaran Islam. Kita yang kadang-kadang aneh, baca aja ogah. Anak-anak kita nggak bisa baca Quran. Ustadz di kampung cuman atu, pas sembahyang maghrib ustadz pergi kondangan, akhirnya kagak ada yang bayang, imam dorong-dorongan, lo jangan lo kata gua lo aja lo jangan gua apa lo apa. Akhirnya sampai isya main dorong-dorongan doang, kagak sembahyang. Ada yang nyeletuk, udah ayo bagaimana nih sembahyang terawih, jangan anak kaki mau kesian imam, gantian bagi tugas yang bisa anak kita. Imam jangan terlalu tua, kesian bantan tua imam terawih. Imam tahu diri aja udah geged, baca atu-atu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak muda teriak, kapan kelarnya?
Terawih 23 rakaat sama witir. Besok gua kapok membayang di sini. Ditancap 3 hari, aki-aki sakit jadi imam. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini yang imam diserahkan kepada para jamaah. Ya kalau orang kagak bisa, lu teriak anak muda, lu aja. Sebenarnya lu bisa jadi imam, bisa gua. Mana ngapa? Lu kagak mau, gua kagak berani. Nah kalau gua berani, cuma gua kagak bisa. Ini bagaimana urusannya? Bagi tugas aja nyok, lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Bener, pede buat berani doang. Baca Fatihah lancar, baca kuliah keder. Surah Al-Kafirun, hati-hati baca itu. Kagak bisa jadi imam grogi. Itu ayat banyak, ada 2. Lah bisa pergi nggak bisa pulang itu bang. Lah keder. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun wa la na'budu ma ba'tum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la na'budu ma ba'tum wa la antum 'abidun ma a'bud. Lah temennya udah kagak sabar di belakang. Lakum. Baru ingat kata lakum, joget entak lakum dinukum waladdallin. Wah. Nenek di belakang, perasaan gua udah amin. Ini amin lagi. Bukan enggak terjadi tuh bang, terjadi bener di kampung saya terjadi itu. Orang nggak bisa jadi imam disuruh jadi imam. Lah baca watini nyasar ke wal asri, grogi. Coba tes baca watini, ayo dah pikiran lagi kemayang. Ya enggak, apalagi kalau imam terawih udah mau lebaran 3 hari belum pada sangkep, baju baru belum punya. Ya enggak, ini dodol belum punya, kue belum punya, kepikiran bawa sembahyang. Gua baca Fatihah sampai kita balik-balik. Ihdinas siratal ladzina amanu sallu. Ihdinas siratal ladzina amanu. Lah, subhanallah. Ihdinas siratal begitu lagi. Ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bukan enggak terjadi. Baca watini nyasar ke wal asri. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Watini nyasar ke wal asri. Di mana runtunannya? Ya Allah, kita pengen bang anak-anak kita itu harus bisa baca Quran, jadi generasi yang Al-Qurani. Alhamdulillah keadaan kita sekarang alhamdulillah di mana-mana, terutama di Depok, Bekasi, kita lihat banyak pesantren-pesantren tahfiz Quran. Anak-anak kita yang kecil banyak yang hafal Quran. Artinya orang yang menghafal Quran itu dijamin oleh Allah apa? Ahlullah, sebagai penghuni daripada ahlinya Allah, sebagai diakui sebagai keluarganya Allah. Artinya apa? Begitu hebatnya Al-Quran. Inilah nuzul Quran, bukan hanya sekedar kita peringati, tapi kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita bisa dapat membaca Quran dan mengamalkannya. Artinya semua sumber hukum ada di Quran. Maka kita pengen baca Quran harus bisa belajarnya. Kalau sudah bisa belajar baca Quran, bisa menerjemahkannya, mengamalkannya, insya Allah anak-anak kita generasi kedepannya Islam akan terus maju. Amin ya robbal. Ini kita peringati nuzulul Quran. Peringatan Al-Quran bukan hanya sekedar kita peringati, semua sumbernya ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, para asatidz kita. Nanya sama beliau, artinya apa? Ngaji lagi. Kayaknya orang ngaji kumpul begini bang, nggak ada ruginya. Ngaji itu masya Allah emang disuruh kok, diperintahin. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Mati dah. Habis dari kewajiban untuk ilmu kalau udah mati. Maka disuruh ngaji, kita nggak ada batas waktunya. Jangan pakai alasan tad pengen buat ngaji gabung, repot banget tad, sibuk banget. Ngomongin repot, siapa juga repot bang. Dari muda kita udah kerja repot, punya anak repot lagi, udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya po? Datang kita ke pengajian, dosa dirontogin. Amin. Ini kita kumpul begini, dosa kita diusek po, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dari kita masing-masing, dosa banyak sama kita daripada ibadah. Sama yang ngomong juga sama po.
sama banyak dosa, apalagi tukang ngomong, emang salahnya di omongan. Bener, makanya kayak saya diomongin orang biasa dah. Ya gue mau diomongin orang lu biasa, ngapa? Emang gue tukang ngomong, wajar diomongin orang. Bener po? Makanya hidup pakai prinsip saya mah, hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Makanya kita kepengen tuh ada. Artinya ilmu kita dapat, ibadah jadi bener. Bicara Islam, bicara Quran. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berpolitik, ada dalam Islam, diatur semuanya. Ketinggian kita ngomongin politik agak paham, oke. Ajaran Islam yang kecil di rumah sering kita lupain. Mana ajaran Islam yang kecil-kecil sering kita lupain? Masuk rumah, keluar rumah, ada doanya bang. Islam ngajarin kok. Adabnya diajarin, beri salam dulu masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada doanya. Adab ajarannya dikasih, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, mau makan, kelar makan, doanya ada. Sering kita lupain. Adab akhlak makan diajarin, Quran ngajarin juga. Ada ajarannya, kalau makan satu nampan bertiga, adab pakai. Apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede, makan bareng tuh. Jangan pakai berebut, kecil-kecil suapan tuh. Makan bareng nih satu nampan. Yang kedua adabnya apa? Jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Tuh adab. Lu lagi makan bareng teman kita liatin mukanya orang kesinggung lah, lapar banget gue nih tuh. Adab itu bang. Yang ketiga apa adabnya? Emang jatah kita di situ, rawatin di situ, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Sampai segitunya Islam ngajarin. Tidur, bangun tidur, doanya ada. Semua lengkap. Mau tidur sama bini, doanya ada. Cuman jarang keburu kebaca. Ada doanya po. Diatur semua. Duduk kita kumpul rame-rame diajarin. Lagi kumpul enak rame-rame ngobrol, lagi ngobrol seru-serunya dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu bang ajarannya. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang kita ngomong, siapa nih kentut? Lu ya enak aja, lu kali rame, udah silent aja, diem. Tuh, sampai kentut aja dibahas dalam Islam. Nggak nemu bang, agama lain nggak pernah ngajarin adab kentut, nggak ada. Di Quran doang, di hadis, di fikih ada. Bab kentut ada di fikih, nggak nemu. Ajaran agama mana lain kentut pakai dibahas-bahas. Islam doang. 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok kok. Kentut pertama suaranya gede, ada jenisnya, tapi baunya kurang. Ada buat gede doang, tapi baunya kurang. Ada yang nggak ada suaranya, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Ada, kita ngerasain tuh bang. Yang ketiga kentut jenisnya ada, keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, dia keluar juga tiut. Nah ada tuh. Nah, yang keempat yang parah nih, kentut ekstrim, suaranya gede, baunya luar biasa. Ada yang nanya, kok bisa bau Pak Ustadz? Tentulah. Kenapa bisa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarinnya. Ampasnya nyusul bang. Ini sampai ke situ Islam ngajarin bang. Makanya Ramadan kita jadiin Ramadan sebagai bulan Quran. Artinya apa? Kita tanamkan diri kita ajaran tentang Al-Quran. Kenapa? Minimal kita Ramadan ini sebulan penuh 1 kali hatam dah. Itu paling minim dah tuh. 1 kali hatam, apalagi lebih dari 1 kali hatam kita baca. Kenapa? Semua ibadah yang kita jalanin di Ramadan ini, di luar Ramadan, karena panggilan iman. Kalau bukan iman nggak mungkin bang. Dengan kita kumpul begini panggilan iman. Makanya iman yang dipanggil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang nggak beriman nggak hai. Artinya apa? Kita yang dipanggil ibadah iman. Makanya kalau udah panggilan iman, semata-mata mengharap ridho dari Allah, walaupun haus-haus dikit,
kita jalanin puasa. Lapar-lapar dikit kita jalanin puasa. Pegel-pegel dikit kita jalanin tarawih. Capek-capek dikit kita jalanin tadarus. Artinya kalau sudah panggilan iman, insya Allah aman. Kejadian Pak, ngetes iman kita. Ada teman saya non Islam, Ramadan bikin hajatan di gedung di hotel. Semua diundang, termasuk orang Islam ada diundang. Semuanya pada makan. Dia datang kondangan dikasih tempat khusus bagi yang puasa. Itu kan iman godaannya gede. Ya Allah, orang pada makan dia diem aja pokoknya celam-celam. Tahu sendiri emang puasa godaannya berat. Siang hari aja jam 3 udah mulai oleng kita. Datang ke dapur niat sunleg kayak sirup marjan. Niat sunleg kayak sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu. Lah, wah udah korma nih, udah kecoa. Udah oleng. Kenapa? Karena memang godaan. Disitulah makanya pernah Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin Hamzah pernah ngomong, jadilah kau hidup seperti ikan di laut. Ikan di laut bang, ikan hidup. Kenapa dia hidup? Karena tinggal di air. Walaupun air laut asin, ikan nggak ngikut asin. Bener? Walaupun air laut asin, itu ikan nggak ikut asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Iman juga begitu. Coba kalau ikan mati, bisa diasinin, bisa diasemin, tergantung kondisi. Tapi kalau orang yang imannya mantap, biar sekeliling kita banyak orang yang makan, biar sekeliling kita sengari-ngari warteg buka, ya enggak, tukang makanan banyak yang jual. Kalau iman mantap, insya Allah. Kalau ikan mati begitu deh, ikan mati kan tergantung kondisi. Ada asam diasemin, ada garam digaremin. Gue mau bagaimana begaul, gue kalau yang nyamper ustad gue berangkat. Ya enggak, kalau yang nyamper tukang mabok gue teler lagi. Gue bagaimana aja yang nyamper gitu kan. Artinya apa? Iman masih bisa ke bawah. Kita kepengen semuanya iman kita sempurna melalui Ramadan. 11 bulan dijalanin melalui training latihan di bulan Ramadan. Dilatih sabar, dilatih disiplin, dilatih kita jujur. Semuanya ngajarin kita kurikulum Ramadan supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelar Ramadan ada hubungan lagi apa? Hubungan hablum minan nas, maka perbanyak silaturahim, saling bermaafan. Hubungan kita Ramadan udah habis, dosa-dosa kita rontok, mengharap ampunan di bulan Ramadan kepada Allah. Hubungan vertikal, hubungan kita kepada Allah hablum minan nas, dosa dihapus, kita ibadah, kita itikaf, kita terawih, tadarus, qiyamul lail, semua itu kita mengharap diampuni dosa-dosa kita, dihapus oleh Allah. Allah ridho, dosa habis. Ada kewajiban lagi kita hablum minan nas. Selesai Ramadan, datang Idul Fitri, yang pertama kali kita datengin adalah orang tua. Kita saling bermaaf-maafan. Sebagai anak datang sama orang tua, apalagi anak yang ngerti ilmunya, malam takbiran udah disuruh tuh bininya, neng bawain makanan buat emak, bawain. Emang lu masak apa? Opor doang ini bang. Ya udah lu bawain. Assalamualaikum nya, assalamualaikum nya. Nenek tidur kali nih malam takbiran, assalamualaikum nya. Salam elu tuh apa nih, bawa opornya buat nyak nih, nggak bikin apa-apa, lebaran men ketupat doang sama opor. Emang lu punya apa itu? Punya ayam lu? Itu opor ayamnya. Laki saya ayam siapa atau ditangkep? Ya udah neng, emang anak lu bagaimana? Udah dipikirin anak lu, buat lu mana buat lu ada udahnya. Orang tua masih mikirin anak. Taruh udah neng di belakang sono. Datang hari raya Idul Fitri pagi, sholat Id 7:30 selesai. Yang pertama kita datangin siapa? Emak, mau orang tua bapak kita. Datang udah neng, buruan ayo dandan rapi, bocah lu udah pakaian baju, ayo berangkat nyok ke rumahnya nenek lebaran. Datang kita lebaran pertama ke rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum nya, assalamualaikum mbak. Ya, keluar nenek dari rumah, salam lah, lu nyampe ji. Iya ya Allah nyak lebaran nyak, maafin nyak, maafin nyak. Wah lebaran pertama kan air mata menggerujug aja, po cetek aja, maafin nyak, maafin mulu. Lo ngomong sambil nangis kagak jelas. Nangis dari jam 8 sampai jam 11. Wah, saking salahnya sama orang tua. Allah, kecapean nangis, laparnya. Lapar nih belum makan ini. Makan yang makan no. Emang opor lu yang bawain malam itu sama tupat.
dikeluarin namanya sama baba tuh masih mikirin anak. Emang dasar anak kagak punya keketek, anak sial diangkalan, dia yang bawain, dia yang makan, masih mikirin namanya kita bang. Minta maaf, saling ridho. Makanya selesai Idul Fitri Rasulullah tuh ketika khutbah turun bang dari mimbar ngucapin amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bingung, Nabi kagak ada yang doa kok ngucapin amin sampai 3 kali. Siapa yang doa nih pakai amin? Nanya, ya Rasul siapa yang berdoa? Kalian tidak tahu, tadi telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam berdoa sama Allah, minta doa kepada Allah, aku diminta mengaminkan doanya. Apa doa yang pertama? Ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, terawihnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengaminkan doa itu, amin. Makanya pertama kali yang kita datangin emak bapak, hari pertama kita datang sama bapak emak minta redonya sama orang tua. Makanya orang mudik jangan pakai dilarang-larang, udah orang pengen ketemu sama orang tua ini pakai dilarang-larang ya. Mudik nggak boleh, bolehnya pulang kampung pret lah. Pulang kampung mau mudik dia juga, orang pada dicegat-cegatin pulang mudik. Giliran bandara dibuka, orang India datang ke Indonesia rombongan. Padahal India banyak banget kasus corona, pret masuk ke dalam pret lagunya yang agak-agak aja enak banget tau. Ya po, ya po. Iya boleh, kalau mau begini emang lagi kondisi begini orang luar boleh masuk. Kita udah kenyang po, udah dibohong-bohongin sama corona, udah kenyang, udah setahun lebih corona sampai ulang tahun. La ilaha illallah, ngapain aja kagak boleh, yang dagang diusir-usirin semuanya, bener. Iya, yang kerja di rumah, apalagi ustadz kena lockdown sama. Wah, jadwal semuanya batal po, gara-gara corona, sampai mulangin panjer bawa jipian. Kan parah kalau sampai mulangin panjer. Seng deh kita, beritanya takut-takutin siang malam, yang mati sekian, yang mati sekian. TV tayangannya beritanya itu mulu, yang mati sekian, yang mati sekian. Pakai masker ya, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita disuruh 3M, dia 17M. Tuh korupsi bansos enak banget tahu. Semuanya kagak boleh, apa kagak boleh, nggak pakai masker denda 2,5. Razia pinggir jalan semua. La ilaha illallah po, nggak punya duit itu suruh push up, suruh nyapu jalan, suruh nyanyi. Di Jakarta nggak pakai masker suruh masukin ke kurung batang, hukumannya ngap kita sejam di kurung batang. Jadi ngadepin corona jangan kebangetan takut, jangan kebangetan berani. Biasa aja, kebangetan takut buat corona, agak keluar-keluar di rumah yang ngerem. Ketemu orang takut, salaman ogah, keluar rumah pakai masker sampai double. La ilaha illallah, ke masker makan jengkol malam, gak usah sikat gigi kita. Wah, subuh gak sikat gigi lagi, udah kita pakai masker keluar, ngap bener pokok jengkol. Apalagi saya pakai kacamata, suruh pakai masker, buat lebih embun kacamata. Iya bener, kadang-kadang kita nyuruhnya kagak mulu. Makanya kita ngadepin jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Semua juga harus objektif dong, rumah sakit harus objektif. Apa aja jangan dikatain covid, ini kan covid mulu. Orang tabrakan naik motor juga ya, bawa ke rumah sakit mati covid. Sampai teman saya bolnya melonon, bol melonon bang, ambeien kan bolnya melonon, dibawa ke rumah sakit mati dikata covid. Lah apa hubungannya bol sama virus? Elok semenggah bata dah. Ini pertama tuh kita datengin orang tua, jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak sama Allah lantaran durhaka sama orang tua. Hari pertama kita datang, hari kedua gantian dia telepon emaknya, mak baba ke rumah jagain rumah, bu emak jagain rumah. Lu mau kemana tuh? Mau kemana neng? Saya mau jalan-jalan sama anak saya, sama bini saya. Kemana? Ke Ragunan. Emak suruh jagain rumah. Sesuai banget tuh. Tuh gasnya tuh saya baru beli, bebek belum dipasang, beleduk ntar masak. Tuh ada makanan semuanya, dia bikin timbul sampai kayak batal guling gede banget. Diajak anak bininya, emak bapak jadi tinggal suruh jagain rumah. Kan PA itu anak. Datang ke Ragunan makan bareng sama keluarga Bayak, keluarga Macan di situ, gelar tikar. Orang ajak emak kita lebaran setahun sekali, hiburan aja jalan-jalannya lebaran ke Ragunan. Gitu sampai pintu Ragunan bukain tuh pintu kandang kambing, kandang Bayak, masuknya tuhnya dorogin sekaligus. Biar sekaligus tanggung-tanggung kita durhaka sama orang tua. Ada gua pintu Macan bukain nyak, dorogin aja nyak. Suek buat emak pakai ditinggal. Ajak ke Ancol, nyak mau mandinya, ayo renangnya Ancol, dilelepin nyanya di sono. Suwe jangan tanggung sekaligus kita durhaka sama orang tua. Nih masya Allah luar biasa bang, jangan sampai ibadah kita ditolak sama Allah lantaran durhaka sama orang tua. Yang kedua Jibril doa tuh, ya Allah jangan kau terima
ibadah puasanya, tarawehnya, Ramadannya itu semua siapa? Seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini Rasulullah aminin juga. Amin tuh. Ini doanya emang begitu, Pok. Enggak pakai beda-bedain, ini emang doanya emang begitu ya. Makanya habis lebaran bini sama laki pulang sembahyang itu bruk aja dong bang, redoin saya bang, maafin bang, cium tangan cipiki selepot yalah, tarik tangan sreset plok cium, minta redonya. Lebaran 3 hari beras habis, manyun lagi, puyeng dah tuh. Ya Allah, jangan sampai kita saling memaafkan di antara kita. Yang terakhir doa yang ketiga, Jibril, ya Allah, ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah ngomong amin. Kalau Nabi yang aminin doanya Jibril, yakin diterima. Jangan sampai bang, kita udah bagus hubungan kita kepada Allah di bulan Ramadan, dosa dihapus oleh Allah, kita taqarrub ibadah, jangan sampai masih ada dosa di antara kita. Maka kita malam ini berkumpul tidak lain adalah karena iman, panggilan iman, karena ibadah dan semata-mata cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran. Insya Allah kelar Ramadan kita terapkan pendidikan Ramadan, selesai kita training, selesai kita latihan di bulan Ramadan menghadapi 11 bulan. Semakin meningkat ibadah kita. Yang belum doyan ngaji, ngajinya rajin, alhamdulillah. Yang belum doyan ke musola, musola jadi penuh syiar kayak Ramadan, ya enggak? Maghrib kita sudah berjamaah, tarawih sudah berjamaah. Saya yakin di musola Nurul Jannah cakep ini, pas pinggir kali bawah, mantep bener dah. Ya enggak, pahalanya juga gede. Ntar nyampe musola turun jalan enak, ntar pulang ngos-ngosan kita nanjak atas, iya pahalanya gede lagi. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini nih, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini, saya tahu udah pokoknya udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk saya ke musola, masih dikunci. Mudah-mudahan ya Pak ya, insya Allah jamaah kita semua biar cinta dengan musola, cinta dengan masjid, cinta dengan Al-Quran, insya Allah membawa maslahatan kebaikan dunia dan akhirat. Artinya apa? Anggap aja nih, anggap aja ini Ramadan terakhir yang Allah kasih. Anggap aja tuh. Kenapa? Karena nggak ada jaminan tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Nggak ada jaminan tahun depan kita berjumpa dengan Ramadan. Anggap tahun ini tahun terakhir kita ketemu Ramadan. Artinya apa? Buat semangat kita ibadah, memicu kita ibadah. Karena sudah masuk final, insya Allah 10 terakhir ini hitungan 5 hari apa 6 hari lagi Mbak? Kita lebaran. Iya 6 hari 7 hari kali ya, dan 6 hari dah kok hitungannya udah masuk final nih ya, udah masuk babak final. Yang jangan sampai kita kalah, insya Allah kita menang seperti menangnya Manchester City melawan PSG semalam Liga Champion. Menang kan ya? Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, amin. Kita dapat titel dari Allah la'allakum tattaqun, dan mendapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian, suci lahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Ini aja kongkok kita malam ini karena saya belum makan, lapar banget Bang. Iya, tadi buka mau makan korma doang sama teh manis sama Bang Haji Yudi yang belum tawarin makan, emang lapar banget dari tadi ya. Ya kayak nih udah dengkul udah ngelitik banget ini Bang Haji dah ya. Belum kena nasi ya, dia segini saya kira tawarin makan, kagak, ntar aja katanya gitu ya, biarin dah nggak apa-apa ya, saya tahan dikit lapar. Di pahala saya banyak kan ini, siang udah lapar, malam lapar lagi lah, udah 10:30 mengaji ini belum kena nasi lah, hilang litik dengkul dah. Ini aja dah, doain saya biar gemuk biar sehat po ya, Masya Allah. Bang Haji Yudi biar sehat, Bapak Haji Pian semuanya ya, Bapak Haji Tobrani doain ya Pak dah. Nah, masih banyak orang-orang tua kita, anget kampung kalau masih ada yang orang tua. Mudah-mudahan kita semua pada berkah, guru-guru mohon maaf ya, udah ini aja ya, dah ini aja dah, udah ngawur ngomong kalau lapar po, orang lapar suruh ceramah. Dah ini aja dari saya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah kasih sehat, panjang umur, kasih rezeki yang banyak, yang halal berkah,
Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari musibah. Insyaallah kita mendapatkan Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Kita bisa ketemu kumpul bersama di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu, bapak, hadirin hadirat, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan dari saya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Jangan lupa Bang Haji Yudi, anak pitik dimakan tikus, bil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga ada. Itu aja, ngingetin aja, takut kelupaan ya barangkali. Dah ini aja ya. Kok maafin ngomongin amplop nggak boleh, ngomongin amplop dosa kita ngomongin begitu. Guru saya ngajarin kalau udah kiai ceramah minta dibayar, dosa besar itu kiai. Kalau kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu kata guru saya, kata guru saya, Mbak, kata guru saya mengikuti. Canda, Mbak, jangan dipikirin, jangan Mbak, jangan dipikirin. Dah ini aja. Silaturahim termain lagi ke sana, Mbak ya. Ya Bapak nggak kenal siapa ceramahnya, nggak ketemu dia, ya nggak kenal ya. Bapak dikalah-kalahin mau Haji Yudi ya, Mbak ya. Ini aja dah dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.